Shalom adik-adik, selamat jumpa lagi. Hari ini Kakak Tari dan Kakak Polin beserta Kakak Samuel ada di sini untuk menemani adik-adik sekolah minggu bersama-sama untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita mulai ibadah sekolah minggu ini. Jangan lupa adik-adik sebelum mulai, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis ya, supaya kita bisa bersama-sama walaupun tidak bersama-sama, tapi adik-adik bisa memuji Tuhan, adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. Oke? Kita mulai pada sekolah minggunya, kita angkat pujian Bapaku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di hari ini Tuhan kami sudah boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bebas memuji, menyenangkan hati-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ruth. Untuk itu kita tutup mata, berdoa untuk firman Tuhan ya. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan kami sudah boleh memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan kami Tuhan, dan Tuhan berikan kami telinga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami bawa doa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya sehat, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama kakak Pauline, kakak Tari, dan kakak Samuel. Terima kasih ya kakak Pauline, kakak Tari, dan kakak Samuel. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitab, kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 kita baca bersama-sama. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu tak menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetap baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, itu firman Tuhan yang sudah kita baca. Minggu lalu Kak Ruth cerita tentang apa? Allah melindungiku. Hari ini kita dengar cerita bagaimana Allah melindungi kita sebagai ciptaannya. Bagaimana Allah melindungiku, melindungi adik-adik, melindungi pikiran dan perasaan adik-adik. Adik-adik, kita adalah anak-anak sekolah minggu yang hidup dalam Tuhan Yesus, berarti kita harus melakukan yang baik. Di dalam pikiran adik-adik dan perasaan adik-adik harus melakukan yang baik, harus berpikir yang baik, sehingga adik-adik dapat melakukan yang baik. Oke, firman Tuhan tadi adik-adik baca, ada manusia lama dan ada manusia baru. Manusia lama apa? Adik-adik tadi firman Tuhan bilang, 1, suka marah-marah, suka bentak-bentak mama di rumah, suka bentak papa, suka marah kepada siapapun. Itu adalah pekerjaannya Tuhan Yesus atau pekerjaan siapa? Nah, kalau adik-adik suka marah-marah, berarti itu masih hidup lama. 2, suka bicara kotor, mulutnya suka mengeluarkan perkataan kotor, bukan perkataan yang baik, sedikit-sedikit bicara kotor. 3, suka mencuri. Nah, mencuri itu nggak baik ya. 4, apalagi? Suka bombek teman, dendam. Nah, kalau suka bombek-bombek itu juga tidak baik, sedikit-sedikit bombek teman. Terus apalagi? Suka ngambek. Banyak yang tidak baik, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, itu manusia lama yang harus diubah menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Makanya adik-adik berdoa supaya pikiran adik-adik dan hati adik-adik diterangi oleh Roh Kudus, sehingga adik-adik melakukan yang baik. Tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi suka bombek-bombek, tidak lagi suka bentak-bentak papa mama, bentak-bentak siapapun, tetapi harus hormat orang tua, dengar-dengaran sama papa, berbicara baik sama papa dan mama. Terus sama teman tidak boleh lagi bombek-bombek. Nah,
Itu cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah melindungi pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau adik-adik melakukan yang baik, maka Tuhan Yesus yang ada di hati adik-adik. Nah, Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu suka marah, suka ngambek, suka bicara kotor, maka ini yang ada di hatimu. Nah, adik-adik, kalau ini yang di hati adik-adik tempatnya di mana? Kalau adik-adik ini Tuhan Yesus di hati adik-adik, maka di pikiran dan hati adik-adik untuk melakukan yang baik. Nah, jadi anak sekolah minggu yang harus menjadi berkat buat orang lain. Oke adik-adik, ayat firman Tuhan sampai sini ya. Kakak ayat hafalannya minggu lalu, ayat hafalan yang menghafal cuma 2 orang. Satu dari Maleo itu Keisha. Kedua ada Rizky dari Ruko. Yang lain mana? Jadi minggu depan harus menghafal lagi ya. Adik-adik baca dalam hari ini ayat hafalan untuk minggu depan. Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi adik-adik hafal, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat hafalan minggu depan adik-adik videokan, kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ingat, saat kamu menghafal bukan buat kakak sekolah minggu, tapi buat Tuhan Yesus ya. Adik-adik sudah ya, firman Tuhan hari ini judulnya Allah melindungi, bagaimana Allah melindungi pikiran dan perasaan kita, sehingga kalau kita berpikir dan berpikir yang baik, berarti kita yang melakukan yang baik, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau manusia lama yang dipimpin oleh siapa? Iblis. Adik-adik melakukan yang tidak baik, harus belajar untuk berubah, berdoa sama Tuhan Yesus ya. Adik-adik, thank you, makasih banyak, Tuhan memberkati adik-adik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukan yang baik yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi Tuhan berkat buat orang lain. Mampukan kami Tuhan Yesus sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Kita mari akan satu pujian. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal pertani hingga akhirnya Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat naik seperti dupa yang berbau harum menyenangkan hatimu. Tuhan, Engkau berkati aktivitas kami ke depannya Tuhan. Kiranya kami dapat berkumpul lagi Tuhan, kembali bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.